Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Nabila dari Sorong, Papua Barat. Saya akan membacakan tafsir surat Al-Kafirun dalam kitab Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Suratul Kafiruna makiyatun aw madaniyatun 6 ayatin. Nah, surat Al-Kafirun ini diturunkan di Mekah atau di Madinah dan berjumlah 6 ayat. Diturunkan di Mekah atau di Madinah, ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai turunnya surah ini. Ada yang mengatakan bahwa surat ini termasuk surah Makkiyah dan ada yang mengatakan pula surat ini termasuk surah Madaniyah. Namun telah kita ketahui bersama bahwa surat Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah. Nah, memasuki pembahasan yang pertama. Di awal pembahasan ini membahas tentang asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun ini, yakni nazalat lama qala rohatum minal musyrikina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika sekelompok orang kafir datang kepada Rasulullah dan mereka berkata, apa yang mereka katakan? Ta'budu ilahan hasanatan wa na'budu ilahan kasanatan. Nah, di sini orang kafir datang untuk memberi tawaran kepada Rasulullah. Mereka memberi tawaran Rasulullah menyembah Tuhan mereka selama setahun dan mereka pula akan menyembah Tuhan Rasulullah selama setahun. Jadi seolah-olah mereka datang kepada Rasulullah untuk mengajak Rasulullah mencampur adukan agama. Masuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain ini tidak ditafsirkan ayat pertama ini. Namun dalam referensi lain dikatakan lafadz al-kafiruna ini merupakan lafadz am, lafadz umum, namun bermakna khusus. Al-kafiruna di sana jika diartikan secara lafadz berarti orang-orang kafir, seluruh orang-orang kafir. Namun di sini bermakna khusus, yakni orang-orang kafir yang disuruh oleh Rasulullah. Jadi bukan seluruhnya orang kafir, meskipun di sana berlafadz umum. Masuk ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Sana ada keterangan la a'budu fil hali. Aku tidak akan menyembah fil hali, di dalam keadaan ini, pada saat ini, pada sekarang ini. Ma ta'budun, kepada apa-apa yang kamu sembah. Jadi Rasulullah tidak akan menyembah apa-apa yang disembah oleh kaum kafir. Apa yang mereka sembah? Minal asnami, dari beberapa berhala. Ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah dari apa-apa yang aku sembah. Apa yang Rasulullah sembah? Wa huwallahu ta'ala wahdahu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Nah, lafadz fil hali di situ menerangkan bahwa pada saat ini, pada sekarang ini. Jadi pada saat ini Rasulullah tidak menyembah apa-apa yang disembah oleh kaum kafir, dan kaum kafir pula tidak menyembah apa-apa yang disembah oleh Rasulullah. Nah, di ayat keempat, wala ana abidum ma abattum. Di sana ada keterangan wala ana abidun fil istiqbali, dan aku bukanlah penyembah. Fil istiqbali di sini bermakna pada zaman yang akan datang. Jadi di ayat kedua tadi disebutkan fil hali, dan di ayat keempat ini disebutkan fil istiqbali. Jadi di zaman ini maupun di zaman yang akan datang, Rasulullah tidak akan menyembah apa-apa yang disembah oleh kaum kafir. Ma'abattum, kepada perkara yang kamu sembah. Nah, ayat kelima, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah. Di sana ada keterangan fil istiqbali, pada zaman yang akan datang, kepada apa-apa yang aku sembah. Nah, jadi maksudnya kaum kafir juga bukanlah penyembah dari yang Rasul sembah pada zaman yang akan datang pula. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena di sini ada keterangan alimallahu minhum annahum la yu'minun. Allah telah mengetahui melalui sifat ilmunya bahwa mereka kaum kafir ini di masa yang akan mendatang pun mereka tidak akan beriman kepada Allah.
Wa itlaku ma 'alallahi 'ala wajhil muqabalah. Dan disebutkan lafal ma di sini dengan maksud Allah hanya meninjau dari segi muqabalahnya saja. Dengan kata lain bahwa ma yang pertama, ma pada ayat yang keempat dengan ma yang kedua dengan ma yang di ayat kelima itu tidaklah sama. Nah, di ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, ada keterangan di sana asyirka. Maksudnya bagimu agamamu, yakni kesyirikan, waliyadini, dan bagiku agamaku, ada keterangan di sana al-islamu, yakni agama Islam. Nah, di sini Rasulullah seolah-olah membiarkan saja. Namun di sini toleransi yang Rasulullah beri bukan berarti Rasulullah itu membenarkan apa-apa yang dikerjakan oleh mereka, tapi sebatas toleransi agar tidak lagi terjadi perpecahan. Wa hadza qabla ayyumara bil harbi. Nah, ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah Allah kepada Nabi untuk berperang. Wa hadfu ya al-idhofati as-sab'atu waqafan wa wasalan. Nah, pada ayat ke-6 pada lafaz waliyadin, nah di situ harusnya kan setelah huruf nun ada ya mati, jadi menunjukkan dini, agamaku. Namun para ahli qiraatus sab'ah membuang ya idhofah tersebut baik dalam keadaan waqaf maupun wasol. Wa athbataha Yaqubu fil halaini, sedangkan ulama yang menetapkan ya idhofah tersebut ialah Imam Yaqub dan ditetapkan dalam keadaan wasol maupun waqaf. Nah, kandungan surat Al-Kafirun ini antara lain adalah ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Dan mengapa surat ini dinamakan surat Al-Kafirun? Karena surat ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Selanjutnya, pembahasan tentang tasrif. Dari surat Al-Kafirun ini saya mengambil contoh dari lafaz a'budu. Nah, lafaz a'budu ini merupakan fi'il mudhari' yang mengikuti mauzun ya'budu, sedangkan ya'budu ini mengikuti wazan yaf'ulu. Sementara bentuk madhi dari lafaz ini adalah abada. Jika ditasrifkan lugawi menjadi abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna, abadta, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Nah, jika ditasrifkan istilahi menjadi abada sebagai fi'il madhi, ya'budu sebagai fi'il mudhari', abadan sebagai masdar ghairu mim, wa ma'badan sebagai masdar mim, fahuwa abidun sebagai isim fa'il, wa dzaka ma'budun sebagai isim maf'ul, ubud sebagai fi'il amr, la ta'bud sebagai fi'il nahi, ma'badun sebagai isim zaman akan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai i'rab. Nah, dari surat Al-Kafirun ini saya mengambil dari lafaz Al-Kafiruna. Nah, lafaz Al-Kafiruna ini termasuk kalimah isim. Tanda isimnya adalah al, dan lafaz ini beri'rab rofa karena memiliki tanda wawu karena jamak mudzakkar salim. Adapun dalilnya adalah wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Sekian dari saya. Kafaitu kalami hadza asa ayyan fa'na wa astaghfirukum in wajadtum minnil akhta'a wal ghalatat wa ashkurukum ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.